Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Wong Tran Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, kedamaian, keamanan, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Ini jumpa lagi dengan kami teman-teman. Kami mau sedikit berbagi pengalaman. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat teman-teman semua, atau bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua yang mungkin teman-teman mau berangkat ke trans di mana saja tujuan teman-teman, ataupun di mana saja teman-teman berada, walaupun tidak di lokasi trans, walaupun di kampung halaman teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Kami mau sedikit berbagi pengalaman apa yang saya jumpai di lapangan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman datang di lokasi trans, jadi yang paling penting, yang terutama teman-teman kerjakan adalah apa saja itu ditanam, teman-teman. Apa yang mungkin teman-teman disukai itu secepatnya ditanam. Pokoknya apa saja ditanam, baik itu pete, nangka, mangga, jambu, apa aja ditanam, biar teman-teman cepat merasakan apa yang teman-teman dirasakan di lokasi trans ini. Nanti teman-teman ketika 2-3 tahun akan merasakan seperti apa rasanya ketika tanaman teman-teman sudah menghasilkan atau sudah rimbun. Nanti akan merasakan, teman-teman. Jadi jika teman-teman sampai di lokasi trans ini, apa saja ditanam, pokoknya di pekarangan itu apa aja ditanam. Nanti ketika udah besar, teman-teman nggak senang, tebang. Yang penting untuk sementara apa aja ditanam biar terasa sejuk. Jadi udara di rumah teman-teman akan merasa sejuk. Dan ketika tanaman itu sudah kelihatan rimbun, udah menghasilkan, udah ada buahnya, hati teman-teman juga akan merasa sejuk. Jadi bukan hanya udara yang ada di rumah teman-teman, tapi hati teman-teman juga akan merasa sejuk. Jadi merasa nyaman di lokasi trans, merasa seperti apa indahnya di lokasi trans itu, teman-teman. Nah, apalagi bila teman-teman kesini tuh mempunyai anak-anak yang kelas SD, itu yang saya sarankan teman-teman begitu datang cepat-cepat cari bibit buah apa saja, tanam buah, sembarang buah sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya, teman-teman? Nah, tujuannya yang namanya anak kelas SD itu senang dengan buah-buah, teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah mempunyai buah sendiri, buah apa saja ditanam, ada jambu, ada nanas, ada apa aja ditanam, nanti teman-teman akan merasakan, juga akan merasakan. Jadi anak-anak teman-teman tidak akan keluyuran, karena di rumah udah banyak buah. Sebab anak-anak SD itu kalau di rumah tidak ada buah, dia akan keluyuran mencari kemana aja, melihat buah itu akan diambil. Itu akan memalukan buat teman-teman sendiri. Nanti teman-teman akan banyak mengalami teguran dengan tetangga-tetangga teman-teman yang merasa buahnya hilang. Gitu, teman-teman. Jadi saya sarankan
Itulah yang harus dilakukan bila teman-teman mempunyai anak-anak kelas-kelas SD. Jadi harus diperbanyak nanam buah. Sebab walaupun bukan anak-anak, orang tua pun nanti akan merasakan bahwa kalau teman-teman itu duduk di rumah panas, itu akan kepingin dengan buah. Jadi yang paling penting terutama ditanam itu buah, teman-teman. Bisa menyejukkan halaman dan bisa menyegarkan hati ketika melihat tanamannya itu kelihatan bagus. Apalagi kalau udah melihat tanamannya itu udah buah, teman-teman. Jadi itu akan merasa sejuk hatinya, merasa damai, merasa tentram karena udah merasakan hasil sendiri yang ditanam itu. Itu teman-teman. Jadi ketika sampai di lokasi tran, tanamlah apa aja. Sebab saya ngomong seperti ini, berbagi pengalaman seperti ini, saya juga dikasih tahu sama teman saya di SP-SP yang lain itu, tanamlah apa saja. Jadi bila mungkin ada yang kenal juga, saya diberitahu itu sama Mbah Sukiman, yaitu asal dari Yogyakarta. Dia tran di SP1, dia nyuruh aku tanam apa aja, suruh nanam. Akhirnya saya ikuti apa saja. Nah ternyata apa, teman-teman? Tetangga-tetangga masih panas tempatnya, tapi rumah saya udah merasa sejuk dan hati saya pun merasa sejuk karena di rumah udah banyak buah. Dan saya tinggal di rumah hanya berdua dengan anak saya. Nggak habis buah itu saya makan berdua. Akhirnya senang, teman-teman. Bisa berbagi sama anak-anak kecil. Dan bisa berbagi sama tetangga. Jadi rasanya damai, rasanya senang, teman-teman. Akhirnya rumahnya sejuk. Hatinya juga sejuk. Karena udah banyak makanan. Itu, teman-teman. Itulah karena saya pengalaman ini saya bagikan kepada teman-teman juga, karena saya juga dikasih tahu sama teman saya, yaitu Mbah Sukiman di SP2 itu, teman-teman. Jadi dialah yang selalu mensupport saya untuk supaya pekarangan itu tanami apa aja. Tapi saya udah merasakan, setelah saya di sini udah baru 3 tahun, teman-teman. Jadi udah merasakan jambu saya udah banyak buahnya sampai nggak habis. Pisang sampai nggak habis. Padahal saya nanam pisang cuma 2 batang, teman-teman. Tapi nggak habis kalau pas buah. Dan nangka saya sudah buah, mangga saya sudah buah, pete saya sudah buah, teman-teman. Itu baru 3 tahun. Jadi merasakan kesenangan tersendiri ketika kita mau langsung apa aja ditanam, teman-teman. Nanti ketika udah besar nggak senang, tebang aja. Yang penting untuk sementara biar sejuk dulu halaman kita. Gitu, teman-teman. Itulah pengalaman saya yang sudah alami dan yang saya ketahui di lapangan, teman-teman. Maka ini sedikit ilmu saya bagikan kepada teman-teman juga. Itu walaupun nggak ditran di kampung teman-teman itu juga bermanfaat, teman-teman. Apa saja ditanam daripada pekarangan itu kosong. Yang terutama itu buah yang ditanam. Itu akan menyenangkan buat keluarga kita. Sebab kalau di siang hari kita duduk-duduk santai, mungkin akan merasakan kepingin buah apalah. Apalagi seandainya di daerah panas, itu akan lebih bermanfaat untuk makan buah, teman-teman. Nah, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua di mana saja berada, maupun yang di kampung ataupun yang mau menuju ke lokasi tran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu, like, komen supaya
saya bisa lebih semangat untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua, dan supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Maaf teman-teman, mungkin saya lama ini tidak memberi informasi karena kami menginformasikan tentang TRAN. Perasaan saya juga sudah saya informasikan semua apa tentang TRAN, jadi saya belum nemu lagi ide mau menginformasikan apa lagi. Gitu teman-teman, ya, mudah-mudahan bermanfaat sedikit ilmu ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.